Tadi sebelum jeda saya sempat putus keterangan dari Pak Jasra Putra mengenai bagaimana proses adopsi yang legal. Nah ini kan juga yang jadi pertanyaan kok sampai 15 juta rupiah. Nah saat adopsi legal ini apakah memang calon orang tua pengadopsi mengeluarkan uang juga Pak? Iya, jadi prinsipnya begini Mbak Putri, eee anak berhak siapa keluarganya gitu ya, mengetahui di mana keluarganya. Kalau kita lihat peristiwa ini kan dihilangkan gitu ya, dugaan kita dihilangkan, tapi kepolisian lah nanti yang mengecek itu. Nah kalau proses, adopsi legal itu kan ada tahapan gitu ya, tidak ujug-ujug apalagi nama anak ini kan langsung atas nama Suhendra. Nah ini harus dilihat juga kenapa langsung atas nama dia gitu. Padahal ada ibunya di situ yang seharusnya dicatatkan atas nama ibu atau anak lahir dari seorang ibu. Jika tidak ada misalnya katakanlah dokumen perkawinannya atau pernikahannya gitu ya. Jadi tahapannya itu harus pertama lembaganya harus terdaftar dulu. Kemudian yang kedua terdaftar di Dinsos dan biasanya dari 8.500 panti seluruh Indonesia itu ada panti-panti yang khusus untuk diizinkan melakukan adopsi. Tidak semua panti ya Pak Tidak ya? semua panti gitu ya. Ada manajemen yang harus disiapkan gitu ya bahwa panti ini layak untuk katakanlah salah satu untuk rujukan untuk bagi keluarga yang ingin memiliki anak melalui proses adopsi. Dan itu pun panjang gitu. Ada mekanisme yang harus dilalui, ada izin tim pipa gitu ya atau tim izin pertimbangan pusat terkait pengangkatan anak gitu ya. Kemudian harus ada asesmen dari pekerja sosial apakah keluarga ini layak untuk mengasuh atau tidak gitu ya. Dan apakah ketika misalnya anak ini ditempatkan sementara kepada keluarga ini seperti apa kelayakan pengasuhannya, kedekatan dan kelekatannya itu dipantau oleh pekerja sosial kita gitu ya. Jadi kalau kita lihat proses katakanlah adopsi sampai kepada putusan pengadilan jika arahnya ke sana itu setidaknya ada 1 tahun gitu pemantauan dari pekerja sosial dan pemerintah dan termasuk juga panti yang berizin tadi gitu ya. Baik. Jadi ini banyak undang-undang dan peraturan pemerintah yang dilanggar oleh tersangka ini gitu ya. Nah oleh sebab itu tentu harus ada penegakan hukum gitu Ya. agar lembaga-lembaga lain atau mungkin dalam tanda petik ada orang yang hanya niat baik untuk mengasuh atau menampung ibu hamil, tapi pada akhirnya anak yang lahir di lembaga tersebut tidak terlindungi pada akhirnya gitu dan trafficking dan seterusnya potensi itu pada akhirnya terbuka gitu ya. Baik, baik. Nah oleh sebab itu pengawasan ini harus kita lakukan secara bersama dan pemerintah daerah tentu tidak boleh membiarkan situasi ini ya. Kita nggak tahu apa yang Mbak Putri sampaikan mungkin ada suendra-suendra lain gitu Ya, ya ya betul. yang tentu semakin banyak pengawasan kita bersama saya kira ini akan terbuka gitu situasi-situasi di mana anak kita butuh perlindungan gitu karena sekali lagi anak ini kan dalam posisi rentan gitu ya. Ya. Dan nggak mungkin dia membela dirinya gitu bahwa dia mengalami trafficking atau mengalami kekerasan dan seterusnya gitu Baik, Mbak Putri. baik. Pak Ibrahim, untuk orang tua yang mengadopsi bayi-bayi ini dalam agenda adopsi ilegal ini yang memang digagas oleh Suhendra ini, apakah bisa dikenakan hukuman, Pak? Untuk penelusuran kasus kali ini ya, kita memang baru menemukan satu dari pengadopsi tersebut. Dan ini pun sedang kita lakukan pendalaman terkait dengan proses atau mekanisme adopsi yang dia lakukan. Tetapi keterangan yang saat ini kita peroleh, ada kondisi di mana pengadopsi ini tidak mengetahui terkait dengan proses-proses yang dilakukan terhadap adopsi ini. Jadi artinya dia tidak diberikan penjelasan yang jelas, kemudian dia juga berusaha untuk menghubungi pihak dari ibu bayinya, tetapi akses tidak diberikan oleh saudara SH ini. Hmm. Jadi memang ini sedang kita lakukan penelusuran. Sedangkan untuk para pengadopsi yang lain, ini juga belum kita dapatkan karena dari keterangan yang kita peroleh terhadap bayi-bayi atau ibu yang sudah melahirkan itu, memang jejaknya sampai sekarang juga belum kita dapat. Hmm. Jadi masih sedang dalam pengembangan. Baik, kami doakan semoga segera mendapatkan Pak semua itu bisa ditelusuri orang tua yang mengadopsi juga termasuk juga ibu-ibu hamil yang menyerahkan anaknya kepada tersangka. Penutup mungkin dari Ibu Yuanita, silakan Ibu. Ya, jadi mungkin
untuk menghindari ya ke depannya bagi perempuan-perempuan yang memang berniat untuk mencari yayasan ya atau apapun untuk membantu dalam proses persalinan, kehamilan ya. Memang harus pertama kali mengecek ya kesahan dari identitas yayasannya itu gitu. Ini kan mainnya di medsos ya, kan kita tidak tahu kan untuk maksudnya melakukan verifikasi ya, apakah ke dinas sosial ya atau misalnya bertanya tadi ya ke KPAI gitu. Ini sangat penting gitu. Nah, kemudian memang illegal abortion ini sebenarnya tipis banget ininya ya batasannya dengan perdagangan anak. Nah, ini kan juga harus hati-hati gitu ya dengan berkedok illegal abortion, tapi sebenarnya dia mau memperdagangkan anak bahkan bayi gitu. Karena kan kita tidak tahu setelah setelah diadopsi itu apa yang terjadi dengan anaknya gitu kan, apakah benar-benar diadopsi dengan baik atau memang dijualnya untuk seperti apa itu tidak bisa terekam ya, jadi memang bisa jadi perdagangan ya gitu. Ini yang mengerikan. Jadi mudah-mudahan sih dengan adanya kasus ini yang memang naik gitu ya ke permukaan membuat kita semakin waspada gitu ya terhadap segala sesuatu yang sebenarnya memang sudah ada indikasi tidak biasa ya atau mencurigakan seperti itu, Mbak. Baik, ini tentunya menjadi pelajaran untuk kita bersama, termasuk juga mungkin para orang tua yang ingin mengadopsi anak, Betul. juga harus betul-betul teredukasi, mencari informasi bagaimana sebenarnya standar prosedur dalam melakukan pengadopsian anak. Ibu Yuanita, terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan pandangannya. Pak Ibrahim Tompo juga terima kasih Pak, selamat bertugas kembali. Kami akan tunggu Pak bagaimana perkembangan kasus ini. Pak Jasra Putra juga terima kasih sudah berkenan untuk hadir.